sesi coaching yang kedua, di mana kita akan beralih peran. Coachnya Bapak Fuad Satrio Wibowo dan saya Herdiana Melati Sukma sebagai coachee. Untuk naskah skenario coaching yang kedua, mengangkat permasalahan kurang antusiasnya murid mengikuti proses pembelajaran di kelas. Monggo silahkan Pak Fuad, boleh dimulai. Ya Bu, siap Bu untuk melakukan kegiatan coaching ini Bu. Selamat pagi Bu Herdiana, bagaimana kabar Bu Herdiana hari ini? Alhamdulillah baik Pak Fuad, selamat pagi juga. Mohon maaf nih Pak, saya jadi mengganggu waktu Bapak. Oh nggak apa-apa Bu, saya juga merasa senang sekali bisa sharing pengalaman dengan rekan sejawat. Bagaimana Bu Herdiana, apa yang akan disampaikan lewat obrolan ini Bu? Gini Pak Fuad, sebenarnya saya ingin sharing dengan Pak Fuad tentang solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Apaan sih Bu permasalahan yang sedang Ibu alami sekarang ini? Jadi begini Pak Fuad, belakangan ini antusiasme murid saya dalam mengikuti proses pembelajaran saya di kelas itu menurun Pak. Terlihat dari bagaimana mereka itu tidak fokus di kelas. Oh jadi seperti itu permasalahannya Bu, yang dialami oleh Bu Herdiana. Kali ini kita fokus pada cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Bu Herdiana tersebut ya Bu. Iya Pak. Saya membutuhkan diskusi atas permasalahan ini dengan Pak Fuad. Baik Bu Herdiana, kita coba identifikasi situasinya terlebih dahulu. Mungkin dari skala 1 sampai 10, di mana Bu Herdiana merasa dalam keadaan yang mana Bu? Oke, saya dalam skala 1 sampai 10 Pak, saya merasa di skala 4 Bapak, karena saya merasa semakin ke sini motivasi dan antusiasme anak dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas itu sangat menurun Pak. Oh gitu ya. Jadi menurut Ibu Herdiana, hal apa saja sih Bu yang membuat murid-murid Ibu tersebut kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Kalau saya flashback ke belakang Pak dan saya melaksanakan refleksi dengan anak-anak, yang menyebabkan kurang antusiasme dan motivasinya menurun itu karena pembelajaran saya terlalu monoton Pak. Saya tidak menggunakan ice breaking atau saya tidak menggunakan media yang interaktif sehingga anak-anak itu tidak aktif dalam pembelajaran seperti itu Pak. Oh, jadi kalau permasalahan seperti itu, menurut Ibu itu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajarannya, Bu? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan, tidak tegang dan mengolaborasikan media pembelajaran yang interaktif, Pak. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, itu apa saja sih Bu yang bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya, pembelajaran yang saya laksanakan itu yang pertama harus terpusat pada murid, Pak. Jadi murid diminta untuk aktif, berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya tidak monoton hanya menyampaikan materi, namun saya selipkan ice breaking, saya selipkan game supaya pembelajaran saya menarik dan anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu Herdiana, pendapat yang Ibu utarakan tadi merupakan langkah yang sangat bagus Bu untuk menemukan solusi. Terus kira-kira apa Bu yang akan Ibu lakukan setelah ini Bu? Tentu saja yang akan saya lakukan setelah ini mungkin saya akan memperbanyak literasi saya Pak dengan cara literasi buku, memperbanyak mencari referensi melalui video-video pembelajaran ataupun media pembelajaran yang interaktif sehingga melalui hal tersebut dapat meningkatkan antusiasme murid. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid saya ketika ada di dalam kelas itu tidak merasa terpaksa, tidak tegang seperti itu Pak. Jadi saya akan menggunakan media yang lebih interaktif lagi seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu Herdiana tersebut ya Bu. Mudah-mudahan
dan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berhasil ya Bu. Nggih, Pak. Apa kira-kira komitmen Bu Ediana terhadap rencana tidak lanjut ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Pak, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid saya senang. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Semoga setelah kegiatan coaching ini Ibu dapat menambah referensi sumber belajar dan media ajar yang Ibu gunakan, sehingga nantinya dapat meningkatkan kompetensi Ibu dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan Ibu tidak lagi khawatir akan menurunnya antusiasme murid Ibu dalam pembelajaran. Baik, Pak Fuad, terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan pada sesi diskusi dan saran yang telah Pak Fuad berikan kepada saya. Baik Bu Ediana, sama-sama ya Bu. Semoga dengan kegiatan coaching ini kita dapat memberikan perubahan yang baik ke depannya, baik terhadap Ibu Ediana sendiri maupun murid-murid Ibu. Jadi setelah kegiatan coaching ini, kira-kira perasaan Ibu bagaimana Bu? Perasaan saya lega ya Pak, setidaknya ada masalah yang saya hadapi ini tersampaikan. Saya juga merasa senang karena saya dalam sesi diskusi ini dengan Pak Fuad plong seperti itu, merasa lega tidak dihakimi dan berjalan selayaknya dengan teman. Seperti itu Pak Fuad. Ya Bu, oke. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Fuad. Ya.